Josephus, Maria, Apokrif, ternyata Bible banyak tiruannya. Artinya tidak ada satupun umat Islam yang datang ke Mekah, walaupun dari Afrika, dari Australia, mereka berkumpul di belakang satu imam di Mekah Al-Mukarramah, di mana seluruh penduduk bumi yang beragama Islam hadir pada saat bersamaan. Dibacakan Al-Baqarah, dibacakan surah Al-A'la, dibacakan surah Yasin, dibacakan Al-Fatihah. Tak ada satupun yang mengatakan, wah ini bukan Al-Quran yang kita dengar. Kok beda ini? Kok berantemnya kita? Hajar itu imam, bidat itu imam, turunkan itu imam. Tidak ada kejadian itu sampai detik ini, brother. Walaupun kami memiliki banyak qiraat yang disebut dengan qiraatus sab'ah, tidak ada. Karena umat Islam memiliki wawasan pengetahuan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin manusia bisa merubah firman Allah? Ketika panjang pendeknya disebut saja, orang sudah tahu. Diam dulu Tom, saya lagi bicara dengan saudara saya. Saya pernah mengadakan tahsin Al-Quran. Saya setor hafalan kepada 3 guru. 3 guru saya, Kak Sarah, Bang Ali, Ustadz yang dekat rumah saya sini. Ketika saya baca Al-Baqarah dari ayat ke-35, 50, 50 ke 100, melulu kesalahan saya di satu tempat. Luar biasa Islam. Bayangkan saya tidak diloloskan ketika panjang pendeknya tidak lolos. Ketika saya bicara Rifa, Kak Sarah bilang, itu panjang kok di situ. Bang Ali bilang, salah Uni. Bukan di situ panjang. Guru saya di sini pun, oh panjang di situ. Artinya apa? Beginilah metode penjagaan Al-Quran, brother. Bagaimana mungkin bisa dirubah-rubah oleh orang-orang yang seperti saya ini? Nggak mungkin. Jangankan para orientalis, orang Islam munafik pun takkan mampu merubah Al-Quran. Inilah kata Allah, nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang turunkan Al-Quran, Allah yang menjaganya. Siapa yang berani mendistorsi Al-Quran? Tunjukkan, hei, pernah dulu ada cetakan yang dimana hurufnya, garisnya berada di bawah, ya, itu heboh seluruh orang Islam. Akan menyebar, ada perubahan. Takkan luput, takkan mampu, takkan lewat itu penipuan-penipuan terhadap Al-Quran. Beginilah Al-Quran, my brother. Silakan dielaborasi pertanyaan. Mungkin Thomas ingin bertanya. Silakan, lanjut. Boleh, mungkin Bang Thomas mau nanya. Saya satu lagi Kak. Silakan. Tadi kan Kakak sampaikan bahwa Taurat, Zabur, Injil ini kan sudah nggak asli lagi. Bukan, saya tidak bilang tidak asli. Tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi yang pertama kitab yang dipegang, suhuf yang dipegang Nabi Ibrahim tidak ada lagi. Tetapi pengajarannya itu ada sisa-sisa kebenarannya. Jadi saya sepakat. Salah satu yang sepakat dengan saya, maksudnya salah satu yang saya sepakati argumennya adalah Pak Donitan, bahwa kitab Bible yang terkanun saat sekarang ini itu campuran antara firman Tuhan dengan karangan manusia. Maka parameter ujinya mana? Al-Quran. Maka kalau ada di Al-Quran, maka itu betul. Ibarat kata ketika kita hendak mencari tahu mana berlian, mana kaca, kita harus punya alat yang bisa bunyi tit, tit, tit. Maka alatnya itu adalah Al-Quran. Sepakat dengan Al-Quran, betul firman Tuhan. Tak sepakat dengan Al-Quran, itu karangan manusia. Kurang lebih begitu. Maksud Kakak, Al-Quran ini pelengkap dari Taurat, Zabur, sama Injil? Bukan pelengkap, membenarkan kitab sebelumnya, menjadi parameter batu uji untuk kitab sebelumnya yang dipegang oleh orang yang mengklaim bahwa itu Taurat, Zabur, Injil. Tidak ada pelengkap. Kalau dibilang pelengkap artinya kitab lama tidak lengkap. Tidak ada istilah penyempurna. Coba perhatikan di Al-Quran. Dalam Al-Quran itu Allah nazala alaikal kitaba bil haq musaddiqal lima baina yadaihi. Allah Al-Quran membenarkan kitab terdahulu. Yang mana? Yang dipegang oleh Musa dan Isa. Verifikator, betul. Saya lebih suka menggunakan istilah itu, verifikator. Kalau dikatakan penyempurna, diksi ini seolah-olah kitab yang terdahulu tidak sempurna. Saya tidak sepakat kitab terdahulu. Karena kitab terdahulu, Injil sempurna untuk umatnya, Torah sempurna untuk umatnya, Zabur sempurna untuk umatnya. Masa Tuhan nurunin kitab tidak sempurna? Al-Quran sempurna untuk umatnya Nabi Muhammad. Tapi Al-Quran membenarkan kitab terdahulu. Begitu. Nggak ada paling sempurna, karena semuanya sempurna. Oh, berarti 3 ini semuanya yang tadi Kakak katakan bahwa sudah tidak ada. Yang ingin saya tidak ada. Kan saat ini kan yang dipegang sama kawan-kawan Kristen itu kan Alkitab. Apakah Alkitab Bible? Jangan pakai Alkitab. Alkitab itu bahasa Arab, diksi Al-Quran itu. Mereka tidak tahu malu pakai itu. Bible.
Oh, jadi salah ya kalau pakai. Bible, iya, pakai bahasa Yunani. Kitab mereka bahasa Yunani dari kata Biblos, kumpulan buku, Bible. Soalnya kalau masuk bahasa Yunani bingung kita ini Kak. Tapi Iya, karena gini loh brother, mereka tuh ndak mau, mereka pakai bahasa Arab itu karena Alkitab itu nama untuk firman Allah, Dekku. Kalau dipakai kepada kitab mereka, kami ndak sepakat itu firman Allah. Itu surat Paulus. Coba perhatikan, Korintus, Efesus, itu surat-surat orang itu, bukan firman Tuhan. Berarti kalau Bible ini bukan turunan dari Injil ya Kak? Bukan, Bible ini adalah Pertanyaan saya kumpulan begini, Kak. kitab-kitab. Kan kalau seandainya Bible bukan turunan dari Injil, kok bisa ada beberapa Kumpulan buku-buku yang sama dengan Islam? Nah, saya sudah sampaikan tadi ya, Al-Quran membenarkan kitab terdahulu. Kitab terdahulu itu telah bercampur, bukan palsu, tapi telah bercampur. Maka kalau sudah tercampur, nih saya kasih analogi. Kalau bercampur antara berlian dengan kaca, maka di dalam campuran itu ada berliannya, brother. Ada kacanya juga, gitu. Paham nggak analogi saya? Kalau bercampur antara berlian dan kaca, maka di dalamnya itu ada kaca, ada berliannya. Kalau cara mencari berliannya gimana? Pakai alat. Alatnya apa? Al-Quran. Gitu, brother. Biar bunyi dia titit, titit, titit. Ini berlian. Oh, kalau nggak bunyi ini, ini kaca. Buang. Begitu. Begitu, brother. Silakan, brotherku Castello. Atau mungkin kita ke si Tom lagi. Silakan Tom. Halo, makasih. Ini Bertanya ya. Ya, silakan. Bertanya. Saya mau tanya, Castello itu agama apa? Buddha. Oh, pantasan. Kedua, Kenapa pantasan? Pantasan dia cerdas. Iya, saya udah akui tadi. Emang orang-orang di luar Kristennya agak cerdas-cerdas ya. Untung saya pengen kali loh diskusi dengan banyak orang Buddha loh. Karena pertanyaannya berkualitas. Beda kali dengan kawan-kawan saya yang Kristen. Pertanyaannya, mana nama Hawa dalam Al-Quran? Mana dalil Nabi Muhammad disunat? Karena lemah hati lesu aku. Ya, Tom, silakan Tom. Kalau nggak kita lanjut ke Castello lagi. Silakan Castello. Baik Kak. Jadi mohon maaf ini Kak agak banyak nanya, nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa, 1001 pertanyaan untuk Anda kalau bertemu dengan saya. Saya kasih Anda tiket VIP bertanya tentang Islam ke saya. Kristologi pun boleh. VIP, jumpa saya dimanapun, nggak usah menjawab. Tanya terus. Jumpa saya di Komal ini, kejar saya terus. Tanya terus sampai saya terkencing-kencing di celana. Silakan. Tom, diam dulu, saya lagi ngobrol sama Castello. Bang Tom. Jadi mungkin Kak izin tadi kan Kakak sampaikan bahwa Al-Quran itu kan dia sebagai yang memverifikasi ya. Verifikator ya. Dengan Injil, Taurat, Zabur. Oke, kalau seandainya dia yang memverifikasi, pertanyaan saya begini Kak. Saat ini kan muncul kitab dari umat Kristen yang namanya kan Bible. Yang tadi Kakak sampaikan. Kalau saya lebih familiarnya kan Alkitab ya. Iya. Cuman karena Kakak sampaikan Bible, maksud kita, apakah Bible ini menurut Kakak ya? Ini menurut Kakak. Apakah Bible ini memang dia masih murni terkait dengan Oke, mantap pertanyaannya. Mohon maaf karena saya sedikit mengikuti Bible itu kan dia ada sedikit kontradiksi di situ. Makanya Rifa, saya out ya dari tadi tidak dikasih kesempatan. Ya, silakan mungkin Tom. Di sini nanti Bang Tom masuk saya. Atau Tom silakan masuk dulu. Tom silakan masuk dulu. Kasian kali situ ngambek dia. Ya udahlah Tom, ngambek. Tidak ngambek sih. Ngambek kan kayak emak-emak kurang belanja. Lanjutlah apa Tom? Tanya apa? Tanya dulu. Tadi katakan Al-Quran itu waktu dibacakan dalam pertemuan seluruh umat Muslim di dunia yang bertemu di Mesir. Kapan kami ketemu di Mesir? Ada aja situ inilah. Ngapain kami ketemu di Mesir? Ketemu di Padang aja sekalian. Nah, di Padang. Di Mekah, Tom. Di Mekah. Inilah aku bilang kalau orang Kristen tanyanya pasti kayak gini, bikin pusing. Ini mau. Mending aku ngomong sama Castello. Ya udah aku luruskan. Di Mekah. Ya bertanya aja udah salah, apalagi menjawab. Sorry kalau salah. Di Mekah. Udahlah aku maafkan. Dia sama. Nah, yang saya ingin tanyakan, ini saya lihat di Google loh. Dan sekalian saya melihat diskusi-diskusi yang lalu. Menurut kalian, Al-Quran itu murni, tidak pernah dirubah dan sebagainya.
Pertanyaan saya, Al-Bukhari 15/386 hadis nomor 4604, ketika mushaf Al-Quran untuk mempersatukan umat Islam seluruh dunia telah disusun berdasarkan rasam Utsmani atau Utsman bin Affan memerintahkan untuk membakar mushaf Al-Quran lainnya. Maksudnya apa itu? Mungkin Kak, sebelum Kakak menjawab, saya ingin menyambungkan aja dari pertanyaan Bang Tom. Ini saya menyambungkan aja Kak terkait dengan pertanyaan Bang Tom. Kupikir pertanyaannya perbedaan antara hadis sama Quran itu seperti apa Kak? Ini baru berkualitas, ini aku duga memang Castello ini memang pintar dia. Kalau bertanya selalu aja yang berkualitas. Kalau si Tom tahap apa aja pertanyaannya. Dia menanyakan Al-Qurannya di bawah hadis. Nggak luar biasa loh si Castello ini. Aku pengen loh orang kayak si Castello ini banyak di dunia ini loh. Karena itu kan aku menyambungkan aja yang dari Kristena. Dia mana Tom? Aku sama Castello aja. Aku menyambungkan aja Kak, jangan ya, Castello mantap. Enggak ini bukan ini. Ini betul. Pertanyaan Anda itu bermanfaat. Pertanyaan Anda itu luar biasa. Kalau si Tom coba perhatikan. Perhatikan apa kata si Tom. Nih, prolog si Tom kan. Kalian percaya Al-Quran murni kan? Bagaimana dalam kitab Al-Bukhari ketika ada kitab yang dibakar? Lah, polemiknya apa? Kau bawa masalahnya apa? Nah, Castello, ini ku jawab buat Castello nih, Masya Allah. Ya. Bentar ya, Bang Faruk dia ada di sini. Oke. Jadi teman-teman ya, Castello ini luar biasa. Pertanyaannya tuh strike to the point, fundamental. Ini namanya membuat saya bergairah dalam ranah dialektika. Apa? Yang saya pelajari selama ini tuh terkeluarkan. Selama ini nggak ketahan-tahan. Saya kalian tahu lah kalau yang nggak bisa dikeluarkan rasanya gimana kan? Nggak enak. Jadi contohnya gini. Apa perbedaan hadis dengan Al-Quran? Masya Allah. Qura'a yakra'u Qur'anan adalah kalam Allah. Perkataan Allah langsung, directly. Melalui perantaraan malaikatnya. Kalau hadis itu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik perkataan dan perbuatannya. Artinya begini. Saya kasih contoh. Ketika Abu Hurairah berkata, aku melihat Nabi. Artinya Ibnu Abbas menggunakan bahasa dia. Dia berbicara, tapi sandarannya tetap Nabi kami. Dia melihat apa yang ada pada diri Nabi kami dan dia mendengarkan apa yang disampaikan Nabi kami. Tapi perkataannya datang dari si Ibnu Abbas dan si Abu Hurairah. Narasinya keluar dari mereka, bukan kata yang didiktekan. Kalau Al-Quran itu kata-kata yang didiktekan. Makanya ada Qul huwallahu ahad, itu dikte. Ya, innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni, itu dikte. Tapi kalau dalam hadis, makanya ada begini. Telah bicara kepadaku Anas bin Malik. Anas bin Malik dapat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dapat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan dari Nabi. Dia berkata, artinya diksi-diksinya muncul dari mereka sendiri. Tapi sandarannya kepada Nabi Muhammad. Divalidasi dengan sanad atau orang-orangnya tidak terputus. Siapa? Imam Bukhari. Bukhari itu seorang yang berilmu pada masanya, divalidasi oleh para ulama. Dia mengambil ilmu kepada ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya ambil ilmu lagi kepada ulama sebelumnya sampai kepada Nabi. Nanti itu bisa terdeteksi dengan tulisan dari Imam Al-Bukhari sendiri. Maka ini yang disebut dengan hadis. Riwayat, penyampaian, beda asar dengan hadis. Kalau asar itu hanya di sahabat. Umar Ibnu Khattab berkata, aku hendak memakan es cendol. Lalu ada sahabat yang mendengarkan seperti yang dikatakan Umar Ibnu Khattab, aku ingin mengatakan, tak ada kaitannya dengan Nabi. Maka ini asar. Riwayat adalah informasi-informasi yang beredar pada masa keilmuan. Pada saat seorang imam bernama Ibnu Katsir, dia adalah seorang ulama pada masanya. Dia kerjaannya hanya belajar mencari riwayat-riwayat, informasi-informasi yang dia dengarkan tentang bagaimana penjelasan dalam surah Yasin. Ternyata ada yang berkata, itu ternyata Paulus isinya. Siapa yang ngasih tahu? Ternyata sumber Israeliat. Semua disimpulkan dalam satu kitab yang disebut kitab tafsir. Maka kedudukan kitab tafsir tidak absolut, tetapi sebagai ranah akademik. Hadis lupa Kak, biasa bisa pahami. Yang tadi Kakak bilang kalam Allah itu apa itu Kak maksudnya? Ya perkataan Allah, Al-Quran 114 ini dia. Nih, inilah Al-Quran dengan surat ini ya. Nih saya sampaikan. Kalam yang itu perkataan nih Kak. Perkataan. Nah, mulai dari apa? Ini dia. Saya tunjukkan ya. Mulai dari yang tersusun dari Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, dari surah pertama
sampai kita lihat di sini. Anda perhatikan ya. Ini saya tunjukkan perbedaannya nanti. Termaktub di dalamnya ada terakhir di surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Surah ke-114. Ini diturunkan berangsur-angsur, bersepotong-sepotong. Ada surat yang turun di Makkah, disebut surah Makkiyah. Ada surah yang turun di Madinah, disebut surah Madaniyah. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun Nabi Muhammad dalam kehidupannya sebagai Rasul dan Nabi mengalami peristiwa-peristiwa yang mana Al-Quran diberikan kepadanya perlahan-lahan. Makanya mudah untuk dihafal para sahabat. Kalau terkait dengan hadis tadi Kak, kalau hadis Nabi Muhammad SAW, beliau hidup sebagai seorang Rasul 23 tahun. Beliau itu kerjaannya apa? Mengajar. Maka apapun pengajarannya itu dikopi oleh semua sahabatnya. Makanya para sahabat punya suhuf-suhuf. Makanya para sahabat itu penghafal hadis. Sayyidah Aisyah 2000 hadis dia hafalkan sendiri. Abu Hurairah menghafalkan hadis. Jadi zaman dahulu itu intelijensi seseorang itu verifikatornya apa? Dengan mudahnya dia menghafal, bukan tulis menulis. Begitu. berarti kalau hadis ini perkataan Nabi maksud Kakak begitu? Perkataan dan perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi. Berarti dia bisa salah bisa benar. Bukan bisa salah bisa benar. Bisa maksud ada saya orang begini, yang menipu. Bukan. Bisa ada orang yang menipu. Ini saya kata lebih tepatnya begini. Nah, pintar. Ada orang yang mengaku, saya mendengar Nabi mengatakan kepada istrinya, wahai Kunarion. Siapa yang berkata? Ternyata yang berkata Al-Waqidi. Telah ditelusuri oleh para ulama, 5 ulama, 10 ulama, masa ke masa. Di zaman Al-Qurtubi ulama telah menyelidiki siapa Al-Waqidi. Setelah meninggal Al-Qurtubi muncul lagi ulama setelahnya, Imam Minangkabawi menyelidiki bahwa siapa Al-Waqidi. Imam Nawawi, Imam Minangkabawi, Imam Zulkifli M. Abbas dari Makassari ternyata menyelidiki, ternyata Al-Waqidi adalah seorang yang pernah berdusta. Maka cara menanggapi ini didengarkan saja tapi tidak perlu diambil. Kenapa? Karena bisa jadi ini dusta, ini doif, lemah. Begitu. Tidak pernah diambil menjadi sesuatu untuk rukun-rukun dalam keberagamaan. Begitu. Karena kalau rukun-rukun ada di Al-Quran, yang sunnah-sunnah ada di dalam hadis. Contoh, bagaimana caranya minum? Teguklah 3 kali, duduklah dengan baik. Misal, itu kan sunnah. Tidak dikerja pun tidak apa-apa. Dikerjakan lebih baik. Tidak dikerjakan rugi. Maka itu ada di dalam hadis. Jadi kalau ada nanti si Al-Waqidi, Al-Mukidi misalnya berkata Rasulullah kepada Al-Maryam, tertulis dalam kitab Mutiara bahwasannya Nabi Muhammad berkata, wahai wanita Samaria Kunarion. Loh, siapa yang bilang? Al-Waqidi. Siapa yang mengatakan kepada Al-Waqidi? Enggak tahu. Terputus sanad. Maka ini bisa menjadi maudhu atau hadis palsu. Begitu, brother. Atau misalkannya, ternyata dalam kaidah ilmu hadis yang dirangkum dalam sebuah kaidah keilmuan yang disebut dengan ulumul hadis, ada ilmu dalamnya, ilmu ar-rijal atau ilmu manusianya, biografinya, atau ilmu rawi, orang yang merawinya, atau ilmu sanadnya, atau ilmu matan isinya. Ini masuk dalam ruang akademik. Maka tugas kami ini apa? Utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kewajiban kami, Bang Mahadewa, Bang Faruk, itu belajar terus menerus karena ilmu Islam itu luas, terkadang tak terselami. Ambil mana yang kau cukupkan bagimu sendiri, makan mana yang bisa kau makan. Jangan kau kejar sesuatu yang tak terkejar, karena makommu akan diangkat oleh Allah kalau kau mampu naik kelas secara natural dari Allah. Itulah dalam Islam itu kami katakan, tidak ada kami ini yang mengaku berilmu, karena tidak ada kami memiliki ilmu melainkan hanya sedikit saja. Jadi nggak ada dalam Islam ini kami sok-sokan mengatakan aku lebih hebat daripada kau. No. Seandainya saya mungkin paham kristologi, belum tentu saya paham fikih. Seandainya saya paham fikih, belum tentu saya paham ilmu tauhid. Seandainya saya paham ilmu tauhid, belum tentu saya paham ilmu yang dipakai oleh Ibnu Rus, yaitu ilmu mantik yang dipegang oleh Ibnu Khaldun, yaitu ilmu sosiologi. Jadi ulama kami ini banyak. Bahkan ada satu ulama yang menguasai seluruh cabang ilmu. Bahasa Arabnya jago, nahu sarafnya oke, kemudian mantiknya apalagi keren, kemudian ilmu laduninya luar biasa. Inilah yang disebut dengan para ulama yang namanya masyhur sampai saat ini. Di antaranya siapa?
Ibnu Katsir, siapa lagi? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hambal. Makanya kami ada 4 mazhab. Jadi mereka adalah orang-orang yang berilmu yang kami sandarkan apa yang kami lakukan kepada mereka, karena nanti mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Rifah, kenapa kau baca kunut habis sholat subuh? Saya ikut Imam Syafi'i, ya Allah. Maka kalau Imam Syafi'i yang salah, saya terbebas karena Imam Syafi'i yang ngajarkan. Dia bertanggung jawab. Karena saya melihat bahwa Imam Syafi'i diakui berilmu. Kata Rasulullah, ikutilah jumhur ulama, ikutilah mayoritas ulama, karena umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Kata Rasulullah, make sense enggak ini? Make sense, logika. Bagaimana mungkin kesesatan dilakukan berjamaah? Yang namanya sesat itu biasanya segumbil-gumbil, seupil-upil, muncul sedikit-sedikit, bikin kelompok sendiri, pecah belah sendiri-sendiri. Dia bilang dia paling pintar, dia nggak mau ikut-ikut jamaah banyak, dia sendiri aja. Nggak mau kami, nggak mau kami, nggak mau. Mereka lah yang memecah belah persatuan dalam Islam. Makanya 72 golongan itu semuanya masuk neraka jahanam, karena mereka memecahkan diri mereka dari jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu kira-kira, brother. Panjang kali. 2 SKS lo, brother. Tapi, Kak, masih ada lagi sedikit boleh ya, Kak? Apa, brother? Soalnya Silakan. agak rasional, Kak. Saya agak senang diskusi sama Kakak. Tadi Ya, kan Kakak saya sampaikan kasih tiket VIP. Dengar ikhwah, perkataan beliau Nabi, pemilik tiket perbuatan VIP ya. Nabi Ya, itu silakan. tetap diverifikasi juga oleh Ulama. orang terkait dengan penyampaian Nabi itu. Siap, Kak? Ya. Halo, Kak. Kakak? Signalnya merah, brother. Signalnya merah. Ini ada yang bermusik ini, tolong dulu di mute dulu, jangan naikkan dulu yang bermusik, tolong habis di YouTube kita nanti tolong. Yang bermusik jangan naik dulu, ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Karim. Janganlah naik dulu yang bermusik, habis YouTube orang nanti, brother. Sayang sekali nanti di YouTube kita di take down YouTube kita ya. Siapa ini yang bermusik Kak, ini? izin nanya lagi boleh, Kak? Lanjut 1100 pertanyaan. Nggak makan saya, nggak apa-apa. Saya dikenyangkan karena firman Tuhan. Oh, ini aku standby dulu lah ya. Kau temanya Nanti Kak habis Nora, ini- aku tulis di situ. Nora semakin hot dan Aku standby menggila. di sini, maksudnya aku apa istirahat dulu sebentar aja Uni. Banyak kali Sampai ceritamu. merasa. Kak, jangan kayak gitulah. Bagi-bagilah amalan kita. Jangan kau sibuk. Ini aja. Udah aku buat tuh thumbnailnya. Nora makin menggila aku bikin. Aku pula yang ini. Enggak apa-apa Bang Castelo, Nah, lanjut aku Bang. standby di sini, tapi aku sambil nyimak aja, biar aja Uni Iya, dulu. iya Bang, abangku Castelo, silakan dilanjut. Ya, siap, Kak. Tadi Kakak sampaikan bahwa perbuatan Nabi, perkataan Nabi itu semuanya kan diverifikasi. Begitu ya, Ya. Kak? Nah, aku keluarkan senjataku untukmu Bang Siapa Castelo ya. yang menyampaikan? Ini untukmu demi Castelo ini. Ku keluarkan senjataku ya. Tadinya aku malas bongkar-bongkar, tapi nggak apa-apa lah demi Anda. Silakan. Jadi tadi kan Kakak katakan bahwa penyampaian Nabi, perbuatan Nabi itu semuanya kan dicatatkan. Hanya saja yang menyampaikan ini kan mesti diverifikasi kebenarannya, Kak. Saya pernah Iya. dengar di kawan-kawan Kristen bahwa Nabi Muhammad katanya mengajarkan minum kincing kambing. Itu masih hadis atau seperti apa, Kak? Apakah di dalam Oke, Al-Quran? Masya Allah. Dalam itu, Kak? Karena saya Oke, pernah luar dengar itu biasa. katanya Luar biasa. orang kayak apa Nabi Muhammad itu mengajarkan terkait dengan minum kencing kambing. Saya mohon penjelasannya terkait itu. Siap, siap. Apakah itu memang ada dalam Al-Quran ataukah di dalam hadis? Mohon Itu petunjuk. tidak ada ya. Itu tidak ada. Narasinya begini ya. Ya, saya jelaskan. Jadi pada waktu itu ada orang-orang yang mereka itu bukan orang Madinah. Mereka datang mendatangi baginda Rasulullah. Mereka hadir di Madinah pada waktu itu. Yang perlu kita pikirkan by logic. Yang namanya belahan bumi ini berbeda-beda. Anda misalkan tinggal di Bukit Tinggi. Daerahnya itu pegunungan, suasananya dingin. Tiba-tiba Anda datang ke daerah yang rata, pantai, panas, maka suhu tubuh di dalam diri Anda itu tidak mampu bertahan. Maka Anda sakit. Ini yang terjadi kepada orang-orang yang datang kepada baginda Rasulullah di Madinah itu, mereka sakit dan demam. Ingat, ini 1400 tahun lalu. Lalu Rasulullah memberikan obat untuk mereka supaya mereka sembuh. Apa? Karena badan mereka tidak mampu beradaptasi ya. Terima kasih. Ya, nanti saya tunjukkan dalilnya. Saya jelaskan dulu. Kalian yang nanya-nanya dalil, gunanya apa aku tunjukkan dalil? Kau pun nggak percaya. Agustin naik aja ke atas. Aku yakin ini Oten ini. Oten tuh nanya-nanya dalil, giliran kita minta dalil sama mereka nggak ngasih. Ya, Castelo nanti karena ini satu SKS Castelo, saya akan tunjukkan nanti kepada Anda dalilnya. Karena kita bisa continue nanti. Saya datang dimanapun, Baik, naik ke tempat saya. Ya, saya tunjukkan nanti dalilnya. Baik, siap. Jadi ketika orang-orang ini datang,
datang kepada Rasulullah, dia tidak mampu beradaptasi, maka solusi dari Rasulullah itu diberikan obat. Yang diperintahkan Rasulullah itu minum susu onta. Tapi kemudian campurkan air seninya sedikit. Ya. Dengar Castello, seandainya sudah ada tolak angin pada waktu itu, nggak mungkin Rasulullah mengajarkan itu, pasti tolak anginnya disuruh. Tapi masalahnya pada saat itu, orang sedang butuh pengobatan, orang dalam keadaan sakit, apa yang ada pada waktu itu? Maka pada waktu itu dicampurkanlah susu onta dengan air seni onta. Itu. Nah, lalu apakah ini make sense? Mari kita bahas. Saya kasih Anda sebuah data yang ilmiah. Tapi Anda tanya ini jangan salah ya, di Kristen itu nggak ada larangan minum kencing manusia loh. Iya, maksudnya karena saya dapat informasi Ya, dari sebelah. wajar, mereka cuma ingin memframing. Nggak, mereka hanya memframing. Padahal mereka tidak ada larangan minum kencing manusia. Mereka minum kencing dirinya sendiri itu tidak berdosa kok. Kalau kami ada, kami diperintahkan makanan halalan toyiban. Ya. Bahkan babi bisa halal kalau seandainya itu menjadi asbab seseorang mati kalau nggak makan babi itu. Tapi nggak mungkin itu kejadian itu ya. Karena Allah tahu mana yang diinginkan dalam hati, mana yang karena situasi dan kondisi. Saya kasih dulu, aduh, maaf ya karena ini Anda pertanyaan dadakan, saya datanya pun harus saya cari dulu ya. Siap Kak, ditunggu nih Kak. Iya. Mohon maaf kali ngerepotin nih Kak. Nggak masalah. Habis ini mungkin saya setengah jam lagi, mungkin sekitar 20 menit lagi. Saya juga ada kegiatan yang harus saya lakukan. Saya mau nge-gym. Oke, baik Kak. Karena orang Islam itu nggak boleh cuma pintar aja, harus kuat secara fisik dan cantik luar dalam. Asik. Nih ya, saya kasih data ya. Mungkin Anda boleh lihat di sebuah Instagram yang ini salah satu Instagram ini adalah You is Fit. Ini sering memposting keadaan-keadaan ilmiah ya. Saya kasih Anda sebuah data dulu. Aduh terkejepit tangan ya Allah. Kata orang di bawah tuh. Ya orang Islam itu bukan. Jadi laki-laki Islam itu disunahkan untuk pertama disunahkan untuk menjadi laki-laki sejati Castello. Yang perempuan itu disuruh untuk menjadi wanita sejati. Nah ini ya. Air kencing unta ternyata diperjualbelikan, dipercaya bermanfaat buat kesehatan. Mari kita bahas. Ternyata di sini kalau kita rujuk, terapi urin ini bukan hanya diyakini oleh orang Arab, brother. Tapi terapi urin ini sudah ada ribuan tahun lamanya. Ya, baik orang mana? Uroterapi namanya. Urin terapi atau terapi urin sebenarnya adalah sebuah teknik pengobatan tradisional yang sudah ada selama berabad-abad. Kalau orang lain menggunakan air kencing manusia, Nabi Muhammad hanya menggunakan air seni unta. Terapi jenis ini tercatat dalam sejarah bangsa India, Mesir, Yahudi, Yunani hingga Romawi kuno sejak abad pertengahan hingga zaman Renaissance. Pada masanya, urin khususnya urin manusia, ingat ya, kalau orang-orang Romawi kuno itu pakai urin manusia, dan Oten tidak ada larangan minum air kencing manusia. Urin manusia punya sebutan khusus karena manfaatnya seperti the gall of blood hingga elixir of life. Urin binatang seperti kambing, kerbau, domba, kuda, dan unta biasanya digunakan untuk uroterapi. Ya, air kencing unta. Binatang unta atau dalam bahasa Latinnya Camelus dromedarius, kok jadi kayak Yesus ya, gantian namanya. Selain tangguh di cuaca panas ekstrim, ternyata memiliki manfaat dalam urinnya. Di Asia, terutama Jazirah Arab, urin atau air kencing unta digunakan sebagai pengobatan tradisional. Dikatakan kalau suku nomaden Badui secara rutin mengkonsumsi 100 ml air kencing unta, baik dicampur dengan air susunya atau tidak, secara rutin untuk menjaga daya tahan tubuh mereka, karena mereka berpindah-pindah ya, karena mereka nomaden. Berdasarkan uji klinis pun diketahui kalau air kencing unta memiliki konstituen kimia yang bermanfaat bagi tubuh. Ya, kemudian air kencing unta dipercaya untuk antibakterial, anti cancer, anti patelet, antiviral. Wah, kalau minum ini nggak jadi viral kita ya. Kemudian siapa sangka ternyata harganya lebih mahal daripada biaya makan orang Kristen di bawah. Mahal, harganya sampai 300 ribuan tuh. Mahal tuh. Wah, air kencing unta lebih mahal dari harga diri kalian. Aduh, maaf, bercanda. Ya, mengingat bahwa unta adalah salah satu binatang yang pandai menyimpan dan sangat hemat air, frekuensi unta untuk buang air kecil termasuk tinggi, yaitu kurang lebih 5-11 kali. Setiap buang air kecil durasinya sekitar 18-28 detik dengan volume per hari 0,55 liter, tergantung dehidrasi atau tidak. Kemudian TLDR, uroterapi atau terapi urin sudah ada dalam kebudayaan India, Mesir, Yahudi, Yunani hingga Romawi sejak abad pertengahan. Biasanya ini yang tadi diulangnya. Lalu kita lihat secara medisnya sekarang. Kita lihat medisnya.
Aduh, sakit pinggang aku lama-lama duduk ini nih. Terapi urin dengan minum air kencing benarkah efektif? Markica, mari kita baca. Dari mana? Halo dok. Halo dok. Halo sehat. Oke. Reaksi yang muncul di benak Anda. Ini kita bicara kencing manusia ya, brother, bukan kencing onta ya. Bayangkan itu si Kiki Patmala minum kencing onta. Sekarang dia Kristen kalau nggak salah. Kiki Patmala jadi Kristen ya. Dia minum kencing dia sendiri kalau nggak salah. Boleh nggak sama Yesus? Nggak tahu. Apakah dia masuk surga menurut Yesus? Nggak tahu saya. Reaksi yang muncul di benak Anda saat pertama mendengar soal minum urin normal untuk kesehatan mungkin adalah rasa tidak percaya. Asal usul urin terapi. Ini dia. Terapi urin atau terapi air seni, ini udah dijelaskan tadi. Bagaimana cara kerja terapi urin? Tidak seperti yang selama ini dikira, air seni atau urin ternyata bukan sebuah kotoran biologis manusia yang dihasilkan dari sistem ekskresi, pembuangan. Kandungan di dalamnya diyakini masih memiliki sejumlah manfaat. Ini dokter kok bilang gini nih, sembarangan nih dokter nih. Darah yang menyimpan berbagai zat dan nutrisi penting akan melewati hati, di mana racun akan dipisah, bla bla bla. Ini masalah dokter. Manfaat terapi urin yang dipercaya. Betul aja lah kok lo dokter memuat beginian ini. Bener aja lah ini. Nggak masuk akal ini. Berpotensi melawan sel kanker. Ini urin manusia loh. Apalagi urin onta. Membantu meredakan infeksi bakteri. Membantu pengobatan secara masalah kulit. Ini lo dok nih serius nih yang bikin nih. Siapa ini yang bikin oi? Nggak tahu lah. Intinya bahwasanya tidak aneh menggunakan urin unta, asal jangan kalian minum dari tempatnya. Kan berarti gitu. itu maksudnya dipakai buat obat ya kak ya? Iya, jangan. Sebenarnya kalau cuma sebatas kalau kencingnya dipakai buat obat berarti rasional lah kak, karena iya rasional lah brother. Masih rasional karena kan iya. Yang nggak rasional itu makan darah tuan, minum darah tuan, makan daging tuan nggak rasional. Enggak, maksudnya kalau itu masih rasional kak terkait dengan kencing. Iya. Yang nggak rasional itu minum dari tempatnya, itu nggak boleh ya, jangan dilakukan ya. Kamu kalau ke Arab jangan coba-coba minum urin unta dari tempatnya langsung. Karena memang saya dengar dari sebelah makanya saya. Nggak apa-apa, itu fitnah brother. Mereka tuh suka fitnah sih. Mereka aja di ayatnya nggak ada loh pernyataan dilarang kalian minum kencing, dilarang kalian makan tokai, kalian nggak ada loh. Serius loh, segala sesuatu yang tidak dilarang itu boleh loh hukumnya loh, bener nggak? Masuk akal nggak? Segala sesuatu yang tidak ada larangannya maka boleh. Makanya ada hukum undang-undang. Jangan begini, jangan begitu. Nah, di Kristen tidak ada larangan makan tokai. Makanya boleh makan tokai. Coba Uni ditanya tokai itu apa? Dia nggak tahu tuh. Tokai itu tokai. Jadi baik ini, aku suka dia nih, masya Allah dia pintar, ini luar biasa. Dia, iya sakit pinggang juga sama lama-lama melayani Castello ini ya, sakit pinggang aku. Iya, soalnya masih banyak nih yang pengen saya tanyakan ke kakak. Nggak apa-apa, saya kasih 5 menit lagi ya, karena saya mau on the way beraktivitas seperti bidadari di surga. Saya harus nge-gym, menjaga kecantikan kulit saya juga, menjaga kesehatan jasmani saya supaya saya tidak seperti Yuni ya, supaya saya tidak seperti Mikana yang dengan terang-terangan mengaku membunuh Tuhannya. Kamu udah lihat belum videonya Mikana? Udah. Enggak, Castello udah pernah lihat? Belum kak. Kamu lihat ya, kamu cari di TikTok gini, TikToknya cari Mikana mengaku membunuh Tuhan. Dia terang-terangan loh bangga bunuh Tuhan. Andai saya ada di zaman itu, saya ikut membunuh Yesus katanya. Emang biadab dia. Iblis saja nggak berani membunuh Tuhan. Nggak ada lah kayak gitu cara ngomongnya. Kopi juga berlebihan kali Uni. Kayak gitu. Karena aku mengsimulasi. Yaudah, gini Castello. Jam 8 nanti kalau Bang Faruk buka saya naik, kalau Bang Inspirasi buka, Bang Kucang Onyot siapapun nanti naik, temui saya, datangi saya, ajukan 5.300 pertanyaan lagi, insya Allah. Boleh kak. Saya mau kisi-kisi aja kak, kisi-kisi buat kakak siapa tahu sebentar. Ya, silakan. Saya carikan literasinya, kisi-kisinya apa? Kisi-kisinya aja kak. Tadi kakak sempat tentang kitab suci, gini. Kitab suci, ajaran. Terkait dengan iya, maksudnya sebentar kalau seandainya saya bisa live ikut kakak. Nih, saya pengen nanya juga terkait dengan masalah yang tadi kakak sampaikan. Raja 18 ada perintah untuk menghempai itu. Iya bang. Kak, bentar. Castello gimana Castello? Merah, Castello. Signalnya merah. Izin kak? Merah. Ya. Ini orang baik ini. Jadi ya, apa? Beliau ini orang baik.
Kalau yang tadi kakak sampaikan terkait dengan apa kencing ternyata dipakai buat obat, berarti rasional kak. Karena mohon maaf tadi pertanyaan saya segitu karena Nggak apa-apa. saya tadinya mikirnya itu kan Nabi diajarkan untuk minum kencingnya itu langsung Tidak. sekaligus minum kencing, tapi Enggak. tidak disebutkan terkait Pengobatan, apakah ini mau brother. dibuat sebagai obat atau apapun. Ya. Tapi kalau memang seandainya buat pengobatan berarti rasional kak, karena saya sempat Ya. dengar juga itu terkait dengan binatang yang dia bilat itu dia jadi kopi. Kalau nggak salah kopi luwak ya kak. Kopi itu luwak lebih parah itu. sebenarnya dari kencing. Iya, kopi luwak. Ya kan? Ya, Kopi mahal luwak kan lagi dia harganya. bilat gitu dari pantat. Harganya sebenarnya. mahal lagi, Jadi kan- brother. Betul. Jadi Iya. memang kalau terkait dengan obat Kopi saya luwak mesti itu ini. kan 1 juta lebih sekilo tuh. Iya, betul. Iya, makanya itulah yang tadi saya sampaikan kalau seandainya hanya sebatas kencing, lalu saya bawa dapat penjelasan dari kakak kalau kencing itu dibuat untuk obat, berarti masalah rasional masuk akal kak. Yang ingin Iya. saya tanyakan begini kak, tapi ini kisi-kisi aja karena kakak waktunya juga mau nge-gym. Iya. Saya pengen nanya ke kakak itu terkait dengan yang tadi kakak sampaikan masalah mazhab. Karena mazhab ini kan tadi kakak sampaikan kalau nggak salah dengar itu ada 4 ya kak. Mhm. Ada 4 mazhab yang di Iya. mana saya sempat lihat terkait dengan yang dari kawan-kawan Nasrani juga yang sempat saya ikuti bahwa di sana juga kan Nasrani dipecah menjadi 2 hanya saja yang saya ketahui ya di Indonesia ya itu 2 Enggak banyak. saja. Banyak 3.000-an Ya, ini lebih yang saya denominasi ketahui. Kristen. Ya. Mazhab itu Yang beda saya dengan ketahui denom. aja kan, nggak apa-apa. Makanya yang saya ketahui ini kan tentang mazhab ini ada ustadz kita orang Iya. biasa. Nah, ini saya Oh, per siap, handle dulu. Kita beda shift ini. Bang Dio, kita ganti shift ya. Oper handle dulu Bang Dio. Oper handle ya. Oke. Brother, saya serahkan Anda kepada brother saya orang biasa ya. Beliau guru saya, Siap, insya Allah apa yang Anda tanyakan insya Allah beliau jawab. Beliau punya kapasitas tentang ya, dalamnya ilmu Islam. Saya izin dulu untuk keluar dari Komal. Bang Faruk, Iya ada Bang, ya siap. Sebanyak ya, Kak. Ada Makasih ya, Kak, udah- penjelasannya, Kak. Siap, ada siap. Bang Dewa juga itu Bang Dewa. itu ada Bang Dewa juga. Izin ikhwah yang di YouTube, jangan lupa nama Bang Faruk, channelnya apa Bang Faruk? Mumpung ada live di YouTube ini. The Real Faruk Sianipar 44. Jangan lupa di subscribe The Real Faruk. Teman-teman kalau ingin menyaksikan bagaimana sudut pandang Kristologi dan Islamologi dari sisi seorang mu'alaf cerdas, yaitu Al Faruk Sianipar, silakan di subscribe channel YouTube-nya The Real Faruk. Kalau kalian ingin melihat betapa hot dan panasnya mu'alaf Nora menginjili, jangan lupa subscribe akunnya Nora ya. Ini ya, jadi kita itu butuh juga hiburan sekali gitu ya. Aku kalau nengok Nora ini emang jujur aja aku bilang menghibur aku emang dengan perkataan-perkataannya. Dan izin ya teman-teman, mohon maaf kalau ada perkataan saya yang salah. Saya meminta maaf dengan sangat karena saya adalah manusia biasa, belum dilantik menjadi Tuhan ya. Bahkan dalam iman Kristen pun Tuhan salah. Jadi andai pun saya melakukan kesalahan, saya tunggu saudara-saudara saya, asatis-asatis saya untuk memperbaiki saya. Seandainya yang saya sampaikan benar itu bukan karena kepintaran saya, tapi karena kebenaran Islam. Jadi itu saja, mungkin salam hormat buat saudaraku Castello. Salam beda Tuhan, salam toleransi satu NKRI. Semoga Allah, doaku kepada Allah Azza wa Jalla sore ini, semoga Allah mengizinkan hidayah masuk ke dalam kolbumu sehingga engkau dikembalikan menjadi fitrahmu sebagai seorang muslim. Kata Allah, firmanmu sebenarnya muslim, orang tuamu yang menjadikan engkau sebagai orang Buddha. Nanti seandainya ada lagi pertanyaan-pertanyaan tentang Islam, bertanyalah kepada asatis-asatis kami yang sudah berada dalam ranah teologi ini dan telah bereksperience, memiliki pengalaman pribadi terkait diskusi lintas agama. Castello, mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Dewa, Bang Dewa.